Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelku Bidan Online. Di video kali ini kita akan membahas tentang cerita bidan part kedua. Tapi sebelum itu, untuk moms yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol like, klik hijau tombol subscribe, dan jangan lupa untuk aktifkan ikon notifikasi atau gambar lonceng, karena masih ada banyak hal yang akan kita bahas di video selanjutnya. Jadi jangan sampai ketinggalan moms. Terima kasih. Halo moms. Nah, jadi sekarang kita ada di segmen cerita bidan, dimana di segmen ini saya akan menceritakan tentang pengalaman saya, dan juga untuk teman-teman atau mom semua yang ingin berbagi pengalaman mengenai persalinan atau kehamilannya, sangat bisa untuk menceritakan pengalamannya di sosial media saya yang saya cantumkan di kolom deskripsi. Dan juga untuk teman-teman bidan ataupun teman-teman perawat, teman-teman kesehatan lainnya yang ingin bercerita juga pengalamannya selama menghadapi pasien atau pada saat bertugas, bisa juga mengirimkan ceritanya. Oke. Nah, sebelumnya saya ingin menceritakan tentang kisah seorang ibu yang bersalin di motor. Nah, tapi sebelum itu saya ingin menyampaikan bahwa cerita ini adalah murni cerita yang saya alami, dan juga di sini saya tidak menyebutkan nama pasiennya, alamatnya, atau identitas apapun dari pasiennya. Di sini saya hanya menceritakan pengalaman yang saya temui pada saat saya bekerja di pelayanan. Tujuan dari saya menceritakan pengalaman-pengalaman ini adalah untuk memberikan edukasi juga kepada kita semua, seperti apa sih hal yang harus dilakukan seperti pada cerita ini. Jadi mari kita mulai saja ceritanya. Oke, kita mulai saja ceritanya. Jadi saya pernah bekerja di salah satu pelayanan kesehatan di praktik mandiri bidan. Karena saya baru lulus kuliah pada saat itu, saya kerja di salah satu desa, di mana puskesmas yang ada di desa itu hanya melayani yang namanya rawat jalan. Bisa juga sebenarnya rawat inap hanya untuk ibu bersalin. Tapi kebanyakan ibu-ibu di sana itu memilih untuk bersalin di tempat kami, di praktik mandiri bidan. Tempat praktik saya itu lebih dekat ke jalan raya, tidak terlalu jauh dari jalan raya. Nah, sementara masyarakat yang selalu datang untuk periksa ke tempat kami, itu mereka tinggalnya di dalam lorong masuk, kemudian sangat jauh, beberapa kilometer, itu banyak penduduk di sana, banyak masyarakatnya di dalam sana. Di tempat kerja saya itu melayani pemeriksaan umum seperti ibu-ibu, bapak-bapak yang sakit kepala, pokoknya perawatan umum lainnya, dan juga perawatan kehamilan, persalinan, bayi, imunisasi, seperti itu. Nah, pada pukul 3 dini hari itu ada yang ketuk-ketuk, tapi cuma pelan. Biasanya kalau ibu yang mau bersalin itu pasti ketuknya keras, kencang, tergesa-gesa seperti itu. Tapi ketukannya itu lambat. Jadi saya juga bangun dengan teman saya, karena saya berjaga 2 orang. Itu kami bangun membuka pintu itu dengan pelan-pelan juga, tidak tergesa-gesa, karena kami pikir paling orang yang mau periksa untuk pemeriksaan umum. Sementara pemeriksaan umum itu kan hanya terbuka sampai jam 10 malam. Setelah itu akan dilanjut besok paginya. Jadi saya buka pagar, saya bilang, "Kenapa, Pak?" Nah, posisinya itu, bapaknya itu motornya itu pas parkir di depan pagar. Jadi ini pagar, di sini motornya, bisa dibilang ban motornya itu nempel di pagar seperti itu. Jadi saya buka pagar, saya bilang, "Kenapa, Pak?" Nah, bapak yang saya tanya itu diam. Kemudian di belakangnya ada ibu yang duduk menyamping dan pakai sarung yang diikatkan di sini. Jadi pakai sarung kemudian diikatkan di sini, tapi ibunya juga pakai baju. Nah, kemudian saya tanya, "Ibu, kenapa, Bu?" Terus ibunya juga seperti orang kedinginan, atau mungkin saya berpikir, oh ibunya mungkin kesakitan. Jadi saya bilang, kalau mau periksa umum itu besok ya, Pak, karena untuk malam ini itu sudah tutup, dokternya sudah tidur, seperti itu. Jadi bapaknya menunjuk ke arah ibunya. Ibunya itu masih duduk di belakang, di tempat boncengan, di belakang bapaknya. Kemudian saya lihat, "Ibu, kenapa, Bu?" Terus ibunya tunjuk ke arah tangannya. Jadi tangan kirinya di bagian bawah dia tunjuk. Kemudian saya lihat, ternyata itu bayi. Ya, di situ saya mulai kaget. Kenapa ada bayi? Ibunya
jadi pikiran saya itu, saya berpikir, oh mungkin ibu baru bersalin di sini. Jadi saya cepat panggil teman saya, kemudian kita bawa ibunya ke ruang bersalin dan juga bayinya. Kemudian di situ bayinya itu belum lepas dari tali pusatnya. Kemudian juga plasentanya alhamdulillah belum keluar juga. Jadi di situ kita lakukan penanganan. Setelah itu alhamdulillah bayinya itu sehat. Kemudian ibunya itu masih pandangannya itu seperti masih kosong melihat kita. Kita ajak bicara, ibunya masih terdiam. Mungkin ibunya shock karena melewati proses persalinan di luar keinginannya mungkin ya, karena dia dalam perjalanan bersalin. Jadi setelah itu saya ajak bicara sekitar 2 jam. Sekitar 2 jam itu ibunya mulai miring kanan, miring kiri, matanya sudah fokus. Kalau misalnya kontak mata itu sudah terjadi. Kemudian ibunya juga sudah mulai bicara, cari minum, seperti itu. Nah, di situ saya bicara, saya bertanya, "Ibu, ini kenapa kok bisa bayinya ada di seperti itu?" Nah, ibunya bercerita bahwa ini adalah kehamilan yang kesekian, bukan kehamilan pertama. Nah, kemudian ibu bilang pada kehamilan sebelumnya, ibunya itu biasa kalau merasakan kontraksi itu masih lama untuk proses bersalinnya, karena kemarin itu katanya ibu rasakan kontraksi tapi hanya sebentar kemudian berhenti, kemarin subuh. Nah, setelah siang datang lagi kontraksinya, tapi seperti itu lagi, datang kontraksi sebentar kemudian berhenti. Nah, setelah salat maghrib itu juga datang kontraksinya, tapi masih seperti yang tadi, masih sebentar kemudian berhenti. Nah, sementara pada pengalaman persalinan ibu sebelumnya, ibunya itu kalau misalnya kontraksinya masih seperti itu, paling besok bersalinnya atau paling 2 hari lagi baru bersalin. Karena kalau misalnya ibu sudah mendekati proses persalinan di kehamilan sebelumnya, dari pengalamannya yang ibu ceritakan, itu kalau kontraksinya sudah berhenti sakit, nah itu sudah ada tanda-tanda untuk bersalin. Tapi katanya kalau masih berhenti kemudian lama baru sakit lagi, jedanya itu lama beberapa jam. Nah, itu masih lama katanya untuk menuju proses persalinan. Jadi itulah kenapa di hari sebelumnya itu pada saat mulai merasakan kontraksi dari pagi, siang, sore, ibunya masih santai saja. Nah, pada saat malam hari, pada saat tidur, tiba-tiba air ketubannya itu pecah. Jadi air ketuban pecah, ibunya kaget. Oh, ini kenapa tiba-tiba pecah? Nah, barulah ibu bergegas untuk ke tempat kami, ke tempat kerja saya, ke pelayanan kebidanan. Itu dia dibonceng sama keluarganya, salah satu keluarganya. Kemudian dia dibonceng pada saat dalam perjalanan. Jadi jarak jalannya itu, perjalanan dari rumahnya ibu ke tempat pelayanan kami itu mungkin sekitar 30-45 menit karena jauh. Kemudian jalannya juga kurang lancar karena jalannya itu ada yang berbatu, belum diaspal seperti itu. Jadi butuh waktu untuk sampai ke tempat kami. Nah, di pertengahan jalan setelah melewati puskesmas, karena kan seperti yang tadi saya sampaikan bahwa tempat kami itu ada puskesmasnya, tapi lebih fokus ke rawat jalan, belum ada rawat inapnya kecuali untuk ibu bersalin. Tapi kebanyakan orang itu lebih memilih tempat kami untuk bersalin, sehingga ibunya itu melewati puskesmas. Dan di situ ibu tidak merasakan kontraksi yang kuat. Jadi kontraksinya itu hanya kontraksi kecil. Nah, jadi ibunya itu tetap jalan, meminta orang yang bonceng ibunya itu untuk tetap jalan, dan juga kecepatan motornya itu agak sedang, tidak terlalu pelan juga. Nah, tidak lama setelah melewati puskesmas itu, ibunya itu sudah merasakan kontraksi yang kuat, sudah ada perasaan untuk mengejan, dan juga ibu merasa ada dorongan yang kuat sehingga ini sepertinya tanda-tandanya akan bersalin. Nah, di situ ibu juga mulai cemas, mulai panik, tapi karena tidak ingin bikin panik juga orang yang bonceng, jadi ibunya itu minta untuk agak pelan, sangat pelan, karena katanya perutnya sakit. Nah, pada saat dipelankan itu ibunya minta berhenti. Nah, berhenti. Setelah itu ibu sudah tidak bisa lagi tahan untuk mengejan, sehingga ibunya mengejan dan bayinya lahir.
ibunya harus gendong seperti ini bayinya, gendong seperti ini, tangan saya tidak kelihatan, gendong seperti ini bayinya. Kemudian tapi bayinya tidak bisa diangkat tinggi seperti ini karena masih ada tali pusatnya, jadi agak ke bawah sambil dibonceng. Jadi posisi ibu itu duduk menyamping sambil dibonceng, kemudian tiba di tempat kami. Nah, di situ saya tanya lagi, alhamdulillahnya selamat ya ibu dan bayinya. Nah, di situ saya tanya lagi, ibu kenapa pas pertama datang ekspresi ibu itu seperti itu? Setelah dibereskan juga, dilakukan perawatan pada bayinya, plasentanya dilahirkan, ibu masih seperti kami tidak ada di sekitar ibu, seperti itu. Jadi ibunya bilang itu, saya kaget Bu Bidan, saya shock, saya kaget karena setelah tadi proses persalinan di jalan itu, ibu pada saat proses pada saat mengejan di jalan itu sambil berdiri dan pegang bayinya itu, di situ ibu mulai katanya detak jantungnya itu kencang, dia takut, pokoknya dia merasa bahwa kenapa bisa terjadi seperti itu kepada dia, kenapa bisa hal itu terjadi, dan alhamdulillahnya bayinya tidak kenapa-napa. Padahal kalau dibilang bayi itu rentan untuk mengalami yang namanya hipotermi atau penurunan suhu tubuh, apalagi ibu di perjalanan suhu malam itu kan dingin, bayinya kena angin, seperti itu. Nah, kira-kira moms, apa sih yang bisa kita petik dari cerita yang tadi saya jelaskan, yang saya sampaikan? Nah, untuk moms di rumah, karena tidak sedikit ibu-ibu yang merasakan kontraksi tapi masih menganggap bahwa kontraksi yang dirasakannya itu adalah kontraksi yang belum adekuat, masih kontraksi-kontraksi biasa, sehingga belum bergegas untuk ke pelayanan kesehatan. Meskipun tempat pelayanan kesehatan itu kita anggap dekat, mungkin cuman paling 20 menit, paling 15 menit sampai. Tapi kita tidak tahu kendala-kendala apa yang akan kita hadapi nantinya di perjalanan, karena tidak selamanya perjalanan itu mulus. Jadi jangan menganggap remeh, jangan sampai terjadi hal seperti itu, karena ditakutkan akan membahayakan bayinya. Untungnya dalam cerita saya tadi, bayinya itu bisa diselamatkan dan alhamdulillah bayinya sehat. Dan juga jangan menganggap bahwa proses persalinan yang pertama, anak pertama dengan anak yang kedua itu akan sama. Tidak semuanya seperti itu. Karena pada saat proses persalinan anak pertama bisa saja ibu mengalami kontraksi palsu selama beberapa hari, kemudian atau mungkin kontraksinya lama, sehingga di kehamilan kedua ibu juga merasakan seperti itu. Tapi proses pembukaan, proses terjadinya kontraksi dengan terjadinya pembukaan itu tidak semuanya sama. Seperti ibu yang tadi di cerita saya, yang menganggap bahwa kontraksi yang dirasakannya pada saat pagi, siang, malam itu masih lama untuk proses persalinan, masih bisa besok katanya. Tapi ternyata ibunya bersalin di tengah malam, sebelum pagi besoknya. Nah, kemudian proses persalinannya ya semengagetkan itu kan di motor. Nah, jadi itu yang saya ingin sampaikan, bahwa apapun yang ibu hamil rasakan, kontraksinya itu kalau misalnya sudah mulai kontraksi atau ada cairan yang merembes, cairan ketuban yang merembes, itu sebaiknya diperiksakan. Jangan menunggu nantilah kalau kontraksinya sudah terlalu kuat. Tidak apa-apa kan kalau misalnya kita datang ke bidan, kemudian kita minta, ibu tolong dong diperiksa ini kenapa ini sudah ada kontraksi. Nah, kalau misalnya bidan periksa ternyata ada pembukaan, ya alhamdulillah bidan akan memperkirakan juga, oh ini anak sekian, jarak kehamilannya sekian, kemudian pembukaannya baru pembukaan 1. Nantilah Bu pulang dulu, nanti kesini jam-jam segini lah. Misalnya ibu datang jam 8, bidan minta nantilah kesini jam 2 siang, karena jarak rumahnya mungkin yang kurang tidak terlalu jauh. Kalau mungkin juga ibu yang jauh, paling disuruh tinggal saja Bu, karena ini sudah anak kesekian, ini juga sudah ada pembukaan, takutnya kalau pulang nanti bersalinnya di rumah, seperti itu. Jadi jangan memutuskan sendiri, oh ini paling lama, seperti itu jangan. Jadi sebaiknya datang ke bidan, periksa dulu
supaya bidan juga bisa memperkirakan apakah ibu harus tinggal atau masih bisa pulang, seperti itu. Oke moms, mungkin itu saja dulu yang bisa saya sampaikan di video kali ini, semoga bermanfaat. Jadi sekali lagi untuk teman-teman atau moms yang ingin membagikan cerita bisa kirim di sosial media saya yang saya cantumkan di kolom deskripsi, bisa melalui Facebook, Instagram, atau melalui email. Oke moms, sekian dulu. Untuk moms yang merasa bahwa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik tombol like dan share agar banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Terima kasih. Dan juga untuk moms yang ingin menyarankan apalagi sih yang akan kita bahas di video selanjutnya, bisa tuliskan juga di kolom komentar. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.